juta, hitung-hitungan bisnisnya jalan. Berapa rumah sakit yang harus dibangun, berapa mall, berapa bioskop, berapa shopping center, segala macam gitu. Kalau 1,9 juta mah nggak masuk. Kita tanya ke Pak Bambang Brojo waktu itu yang bikin kajiannya gitu. Tiba-tiba Kalimantan Timur itu di luar skenario kemampuan. Ada Persiraja dulu, Persiraja Banda Aceh, kesebelasan dari Banda Aceh pernah juara Indonesia. Campnya di mana? Base campnya bukan di Banda Aceh, di Tangerang, namanya aja Persiraja. Karena kalau di Banda Aceh susah cari lawan tanding, masa anak-anak SD gitu kan. Nah yang begitu, Kalimantan nanti dengan siapa? Dengan siapa? Dengan orang hutan. Jumpa lagi dengan DDM. Di studio sudah hadir orang yang sangat istimewa, Kang Faisal Basri. Selamat sore, Kang. Sore, Kang Dedi. Apa kabar? Alhamdulillah. Kita masih bisa ketemu lagi. Amin. Di sesi kedua. Kita ingin menyikapi berita tentang rencana Pak Jokowi ya mau ngambil utang lagi di 2024 yang diduga untuk mengantisipasi pembangunan IKN yang sampai sekarang untuk pembangunan IKN itu meskipun sudah letter of intent-nya itu ditandatangani 300 ya, surat, tetapi belum ada satupun yang menindaklanjutinya. Apa yang akan terjadi, Bang? Pinjaman terus-menerus tanpa kontrol gitu. 2024 tahun pemilu biasanya ada perubahan postur anggaran gitu. Belanja lain-lainnya melonjak. Oke. Namanya aja belanja lain-lain. Jadi maksudnya untuk pilpres. Macam-macam relokasi apa gitu-gitu. Tapi sebetulnya kan 2024 itu sudah diketuk. Oke. Sudah disyahkan, tidak boleh lagi ada perubahan dari segi belanja. Nah, tapi negara bisa mengutik-utik utangnya ditambah atau dikurangi. Nah, jadi kalau misalnya negara mengantisipasi 2024 ini ada potensi pendapatan anjlok, misalnya harga komoditi turun sehingga penerimaan negara bukan pajaknya merosot, padahal tahun depan ada pemilu, ada pilkada yang ongkosnya mahal sekali. Kemudian juga tadi ada IKN yang sedang butuh haus-hausnya, butuh dana gitu, yang tidak lagi bisa mengandalkan pada APBN, tidak lagi bisa mengandalkan pada investasi swasta yang sejak awal bermasalah. Jadi awalnya kan Pak Jokowi itu kita menerima, kita tidak banyak yang ribut ya, masyarakat tidak banyak ring-ring ribut. Dan pada umumnya masyarakat juga tidak menentang perpindahan ibu kota. Yang lebih dipermasalahkan adalah caranya dan pembiayaannya. Nah, waktu itu tidak kontroversial karena pembiayaannya tidak dari APBN. Clear lah. Jadi itu ya. janji ada investor asing namanya SoftBank dari Jepang akan menyediakan dana 100 miliar US dollar. Dasar. 100 miliar US dollar tuh dikali 1.500 Berapa ya? Saya udah nggak bisa ngitung deh. 1.500. Oh, pokoknya besar lah. Nah, tapi syaratnya SoftBank itu masuk. Masa kita mau bangun ibu kota, tapi pendekatannya bisnis? Ini gimana sih? Sampai sekarang juga kan namanya otorita. Jadi bangun ibu kota, membangun peradaban atau simbol peradaban baru Indonesia, bangun segala macam gitu. Tidak pendekatannya bisnis. Seperti Batam. Otorita Batam, otorita Jatiluhur kan.
pengelolanya kan bukan mengelola negara atau ibu kota gitu, itu satu. Kemudian yang kedua, karena pendekatannya bisnis, hitung-hitungannya jalan dong. Nah di situ ada terms and condition di MOU-nya itu, ya, yang Pak Jokowi nggak tahu. Kok begitu? Pak Jokowi nggak sadar ada terms and condition. Ini emang saya tahu, ya nggak tahu juga saya. Saya diceritakan oleh seorang wamen, jadi saya bisa pertanggungjawabkan ya. Jadi yang tahu wamen justru. Ya, banyak yang tahu, tapi tidak ada yang memberitahu ke Pak Jokowi. Yang memberitahu Pak Jokowi adalah wamen ini. Nggak usah sebut namanya ya Kang. Nggak usah. Itu sumber berita. Terms and condition-nya adalah, nah ini yang saya agak lupa, dalam 10 tahun kalau saya tidak salah, penduduk di IKN itu 5 juta. Oke. Itu yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Nah kemarin ini saya bertemu dengan otoritas IKN di Jogja, kita ada seminar tentang IKN, targetnya 1,9 juta saja pada 2035 atau 2045. Jadi, nah kalau 5 juta, hitung-hitungan bisnisnya jalan. Berapa rumah sakit yang harus dibangun, berapa mall, berapa bioskop, berapa shopping center, segala macam gitu. Kalau 1,9 juta mah nggak masuk. Nah pemerintah nggak berani, akhirnya yang tadinya business to business, APBN-nya 0 bisa dibilang, menjadi lebih banyak APBN-nya atau sampai sekarang APBN. Jadi rame di sana kan sekarang rame, tapi bukan investor, melainkan kontraktor yang membangun istana. Nah, membangun istana juga 30% uangnya habis buat Garudanya. Sampai kemarin ke ITB, ke ITB ke planologi, diskusi dengan senior-senior di sana, cerita bahwa salah yang mendesain IKN ini kan dari ITB, dia kecewa sekali karena kok buat patung aja 30% gitu kan. Tidak sesuai dengan urgensinya rencana apa, mereka. Gitu loh. Jadi ya simbol-simbol kerajaan gitulah gitu ya. Pak Jokowi belakangan ini baru-baru ini mengakui bahwa tidak satupun investor asing datang. Belum satupun datang. Ya investor itu nggak ada urusan dengan bangun ibu kota. Mau investor apa? Bisnis baru gitu ya. Iya. Dan investor itu tidak akan datang karena ada kemungkinan IKN ini dibatalkan kalau penerusnya Pak Jokowi kalah. Yang menjamin IKN ini kalah. Kalau Prabowo yang menang barangkali ya akan diteruskan karena ada tanahnya Hasyim Djohadikusumo di sana. Ada kepentingan juga kan. Dan jadi, anaknya juga di situ. Tapi kan belum tentu menang. Ya. Ya belum tentu menang. Kita lihat saja lah. Jadi tidak ada investor yang mau dong. Oh ada berbondong-bondong. Udah tekan MOU, namanya juga MOU. Dengan Singapura kemarin, wah penuh Singapura di sana. Tapi Singapurnya belum realisasi, kita sudah izinkan ekspor pasir ke Singapura. Itu dia. Jadi nggak ada yang gratisan di sini. Dan ingat, ini kita bukan bangun kawasan industri, kita bangun ibu kota. Ya, bangun ibu kota. Saya setuju pindah ibu kota, tapi oke lah akhirnya silahkan pindah ke Kalimantan Timur, tapi ongkosnya jadi mahal. Karena Kalimantan Timur itu jaraknya, sumber airnya dari ibu kota itu 60 km. Jadi dia tidak punya sumber air. Bisa ditarik dari sungai mana, tapi kan mahal. Timbang Jakarta dari Jatiluhur gitu kan, nggak sampai puluhan apa-apalah gitu ya. Kemudian kedua, di sana itu geologinya sedemikian rupa membuat banyak lapisan-lapisan yang berisi gas dangkal yang suatu waktu dia bisa meledak, bukan berapi itu, apinya muncul. Kemudian dia sumber batu bara. Kalau panas terik bisa kebakaran, itu kayak seperti Bukit Soeharto dulu. Kemudian dia kawasannya terbuka. Dari laut lepas itu kalau musuh lebih gampang nyerang. Dan macam-macam lagi. Kalau alasannya untuk pemerataan, Kalimantan Timur ini adalah
provinsi kedua terkaya setelah Jakarta dari segi PDRB per kapitanya. Jadi kira-kira pendapatan per kapitanya lah Jadi per orangnya. kalau mau bangun biasanya di daerah yang miskin betul gitu ya, Yang bukan yang maju. tandus, yang tidak bisa digunakan untuk kegiatan bisnis. Oke. Seperti Bung Karno mengatakan, janganlah membangun kota yang subur. Jangan membangun kota yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Jadi bangun ibu kota itu kan bangun ibu kota kan man-made ya, buatan manusia. Jadi padang pasir pun bisa dihijaukan gitu-gitu. Nah kemudian saya sependapat sama Kang Deddy, utang ini antara lain antisipasi nanti masuknya boleh jadi itu ke kementerian atau ke lain-lain ya. Nah dari lain-lain itu kan bisa direalokasikan nanti untuk IKN kalau akhirnya asing-asing ini atau investor-investor ini tidak datang. Sudah ada gelagatnya investor asing tidak datang karena nggak ada urusannya lah ibu kota itu kan. Ketidakpastiannya tinggi. Jadi sekarang yang dimobilisasi, didesak-desak, didorong-dorong adalah investor dalam negeri. Nah investor dalam negeri urusannya apa? Saya nggak mau dong kalau HGU-nya pendek, minta HGU-nya ratusan tahun. Ya, ratusan tahun, diubahlah undang-undangnya. Ya, jadi 90 tahun kalau saya nggak salah ya. Ada revisi undang-undang ya kemarin. Revisi undang-undang. Kedua loh, jadi undang-undang ini baru berumur anak jagung, udah 2 kali direvisi. Bahkan mereka maunya itu status tanahnya hak milik. Dan berlaku tidak hanya di ibu kota negara, tapi sekitarnya juga. Yang namanya sekitar, misalnya Jabodetabeknya gitu ya. Jadi masuk itu Samarinda, Balikpapan, yang udah berkembang. Nggak apa-apa rugi di ibu kota negara, Samarinda, Balikpapannya saya kuasai ya, gitu. Jadi penuh dengan, waduh, obrolan-obrolan ini karena pendekatannya bisnis, namanya otorita. Jadi dari pendekatannya pun salah. Kan Pak Jokowi ini berulang kali masuk dengan cara yang salah. Sehingga keluarnya juga susah. Seperti kereta cepat itu. Masuk dengan cara yang salah, keluarnya susah kan. Ubahlah ada kereta feedernya lah segala macam. Di dunia ndak ada lah yang seperti itu. Kayak Kertajati juga ya. Kertajati mudah-mudahan bisa diselamatkan dengan pendekatan baru. Tapi butuh waktu. Ekstrim gitu. Ini ada teman kita sebetulnya di sana sekarang yang ngurus Bernie, ya Bernardus. Jadi diintegrasikan dengan kawasan Jawa Barat lain, Jabodetabek baru gitu. Nah jadi itulah konsekuensinya dan oleh karena itu kalau saya pribadi posisi saya harus direvisi. Jadi siapapun ya ini udah kadung ya kalau udah dimulai itu susah dihentikan. Itu ciri-ciri infrastruktur. Makanya perencanaannya harus benar. Gitu. Proses perencanaannya harus benar. Dari awal aja kan sebetulnya bukan Kalimantan Timur yang disodorkan ke Jokowi ini. Tanyalah kita tanya ke Pak Bambang Brojo waktu itu yang bikin kajiannya gitu. Tiba-tiba Kalimantan Timur itu di luar skenario kemampuan, di luar senario yang dihitung bisa dipertanggungjawabkan oleh teknokrat lah ya, oleh teknokrat. Nah jadi keluarnya susah ini. Makanya ada doa juga kan. Ya Allah masukkanlah aku dengan cara yang benar. Dan keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Kalau masuknya nggak benar, muter itu. Jadi Pak Jokowi akan sakit nanti jatuhnya itu. Kita udah bilang. Tapi nggak mau denger kan. Ngerasa udah jadi raja. Kalau upacara-upacara pakai pakaian kerajaan melulu itu. Itu kan simbol. Pakaian itu adalah cerminan dari watak kita. Dan kelihatannya memang tidak mau merevisi. Jadi IKN ini pokoknya harus jalan. Kan? Sampai kemudian at all cost lah ya. Sampaikan anaknya kemudian jadi cawapres. Dan sekarang mendukung salah satu calon gitu. Itu untuk apa semua? Untuk menyelamatkan IKN. Dan bagi dia itu adalah harga mati kelihatannya gitu. Betul, untuk memastikan bahwa
proyek impiannya itu Bisa berjalan. terwujud. Dan kalau impiannya bagus ya nggak apa-apa, impiannya sesat. Jadi coba bayangkan, Ya. ibu kota negara ini akan jadi satu kota metropolitan baru, menjadi pusat dari berbagai kegiatan. Jadi dia beda dengan Canberra, ibu kota pemerintahan. Washington DC ada World Bank, ada Ottawa di Kanada, atau Jerman dulu di Bonn ya, sebelum pindah ke Berlin gitu. Kecil aja buat pusat pemerintahan, tidak perlu besar-besar. Ini ibu kota negara saking tidak terkendalinya akan dijadikan juga pusat pelatihan sepak bola. Akan dibangun 6 stadion besar. Nanti calon-calon pesepak bola kita latihan tandingnya sama siapa ya? Sama orang hutan. Jadi kawan saya cerita nih, saya lupa. Ada Persiraja dulu, Persiraja Banda Aceh, kesebelasan dari Banda Aceh, pernah juara Indonesia. Campnya di mana? Base campnya bukan di Banda Aceh, di Tangerang, namanya aja Persiraja. Karena kalau di Banda Aceh susah cari lawan tanding, masa anak-anak SD gitu kan. Nah yang Kalimantan nanti dengan siapa? Dengan siapa? Dengan orang hutan. Jadi karena semua tidak ada checks and balances, tidak diuji. Yang penting, ada ide sini. Malam ini saya ngimpi, saya bilang ke Pak Menteri PUPR, bangun gitu, bangun. Mengerikan. Ugal-ugalan betul ya. Ugal-ugalan mengerikan. Menteri PUPR-nya Pak Basuki ini bagus ya, cekatan. Profesional. Tapi menurut saya dia robot. Karena apapun yang diminta Pak Jokowi dikasih. Ingat, hidup bernegara ini harus tertib. Ya, contohnya misalnya yang di Lampung itu Pak Jokowi marah-marah sama gubernur kan. Jalannya ada yang rusak. Tiba-tiba dapat 900 miliar. Dari mana tuh dananya? 1 sen pun dana yang dikeluarkan dari APBN itu harus seizin DPR. Itu. Karena ada DPR itu untuk mengimbangi pemerintah, antara lain dari fungsi budgeter, fungsi budget kan, fungsi anggaran. Jadi ini nggak bener ini kalau cara-cara dulu begini. Ini serius banget ini. Katakanlah itu keliru Kang, soal di IKN itu, tetapi dia tetap beranggapan benar. Oke. Dan dia akan pertahankan itu dan proyek itu harus jalan. Nah, Akang bilang dengan tadi pinjam uang, kemudian tadi dukung Prabowo, kemudian juga nitipin anaknya di situ. Itu Akang tadi ragu belum tentu menang. Tapi indikasi-indikasi ke arah kemenangan itu sudah lebih nyata sekarang. Dengan berita sekarang ini misalnya bahwa dalam kampanye cawapres itu tidak diberi ruang ya atau tidak ditetapkan untuk berdebat gitu. Jadi sekarang mekanisme perdebatan itu hanya capres saja, cawapresnya ya ikutan saja. Ini artinya apa? Setelah MK selesai gitu dibonsai, KPK gitu. Sekarang KPU. Apalagi yang kurang dari Pak Jokowi? Menang lah Kang gitu. Ya. Nah sementara Akang tadi bilang belum tentu mah. Ingat, Pak Harto yang punya kekuatan luar biasa saja, ya, dia menguasai segalanya, dia menguasai Golkar, dia menguasai TNI, dipakai TNI dan Polri ya, semua dikuasai lah ya. Dikuasainya, tidak ada ruang, kita kebetulan belum ada sosial media yang bertentangan oleh dia diculik, dibunuh gitu kan, di hak-hak sipilnya dicerabut gitu, luar biasa. Apa yang dia tidak bisa lakukan? Tatkala pemimpin itu sudah mencapai tingkat yang seperti itu tanda-tanda keruntuhannya sendiri. Justru itu ya. Itu dia. Jadi ada yang mengatakan begini, biarkan aja.
pada suatu ketika rakyat itu tidak bisa menonton televisi berita-berita seperti ini, tapi rakyat sekarang punya sosial media, punya podcastnya Kang Deddy, dan itu bisa diviralkan, tak satu pun yang bisa menyanggahnya. Kalau berita misalnya Kang Deddy podcastnya dipaksa di take down, itu udah beredar di semua, nggak bisa. Jadi negara itu sedemikian lemahnya sebetulnya menghadapi kekuatan civil society. Oleh karena itulah, maka yang masih kita miliki adalah bicara. Yang masih kita bisa miliki adalah bersuara. Oleh karena itu kita harus proteksi agar itu pun tidak dicerabut. Mereka akan ubah nih undang-undang ITE segala macam. Contohnya Haris Azhar kena, mudah-mudahan nanti pembacaan pledoinya bulan Desember ini kalau saya tidak salah. Saya bersaksi itu 5 jam untuk Mas Haris dan Fathia itu, dan saya sampaikan seterang-terangnya gitu ya. Itu yang mereka nggak punya. Dan pada suatu titik tertentu, walaupun katanya rakyat Indonesia itu nggak peduli, masih banyak yang miskin, rawan politik uang, tapi pada suatu titik rakyat itu mengatakan cukup sudah, kami sudah muntah dan nggak bisa lagi ditoleransikan. Itu tidak bisa dilawan ya. Masanya sudah dekat, tidak bisa dihambat. Itu nanti akan datang pertolongan Tuhan dalam bentuk rupiah yang merosot lah, bank-bank itu pada berantakan lah dengan cara-cara kerusakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kan juga selain utang luar negeri yang tadi kan, ada juga utang. Kalau utang luar negeri kan misalnya dengan Amerika, dengan macam-macam gitu. Ada juga utang yang lebih mudah. Kalau misalnya mau utang sama Amerika kan ada syaratnya gitu. Ada yang tidak ada syaratnya, pemerintah bisa lakukan kapan aja. Mengeluarkan surat utang, SBN. Kalau SBN-nya tidak laku, bank suruh beli. Bank kan tugasnya nyalurkan kredit, ya kan? Jadi nyalurkan kreditnya makin turun. Bank di Indonesia itu nyalurkan kreditnya salah satu yang terendah di dunia. Cuma 30,6% nyalurkan kredit ke swasta ya. Kalau ke BUMN saya nggak hitung lah. Nah jadi hang ini sistem, ada batasnya itu. Memang harus saya akui utang kita secara total itu masih relatif rendah terhadap PDB-nya. Di bawah 40%. Singapura itu 105%. Utangnya itu. Utangnya 105% dari PDB-nya. Jepang paling tinggi 250%. Tapi seperti saya berutang, utang saya 10, pendapatan saya utang saya 100 deh. Utang saya 100, pendapatan saya 200. Utang Kang Deddy 50, tapi pendapatannya 25. Mana yang berat utangnya? Bukan saya utangnya 100, pendapatan 200. Kang Deddy utang cuma 50, pendapatan cuma 25. Nah, ngitungnya berat. Seperti itu. Nah, jadi jumlah utang kita seperti utang saya gitu tadi. Utang Kang Deddy. Nah, yang jadi masalah utang besar tidak produktif. Tidak bisa semakin menggerogoti pendapatan saya itu, Kang. Jadi tadi kecil Kang Deddy, tapi 50% utang pendapatan Kang Deddy harus buat pendapatan cuma 25. Nggak bisa nutup cicilannya kan, bunganya. Makin nambah terus menerus. Nah, utang Singapura besar seperti saya tadi, tapi bebannya buat APBN cuma 1%. Dari pengeluaran dia. Karena produktif mereka. Nah, bunganya rendah juga. Bunganya rendah. 1%. Di Jepang itu 9%. Di Indonesia 20%. Jadi udah menggerogoti. Sehingga kita bayar bunga itu udah nggak sanggup. APBN itu udah nggak sanggup bayar bunga. Oleh karena itulah untuk membayar bunga harus pinjaman baru.
Oke. Namanya primary balance gitu. Jadi tatkala utang kita sudah tidak sanggup lagi dibiayai APBN kecuali dengan berutang lagi, maka kita udah masuk sebetulnya perangkap utang. Kang, let's say Prabowo Gibran tidak jadi. Misalnya yang jadi itu nomor 3 atau nomor 1. Apa agenda mereka untuk menghadapi tadi legacy yang kurang baik soal IKN, soal ini, agenda mereka apa? Kalau Sambil Kang. dan bisa menangkap gejala alam, gejala yang ada sekarang, maka logikanya kan harus kita delegitimasi Iya, dulu. iya. Yang dilakukan Jokowi ini ngawur. Oke. Nggak semua ya, kita Iya, harus iya. akui apa Ada sih yang Kang baiknya. yang paling legendaris itu dari peninggalan Pak Jokowi, menjaga tingkat harga. Oke. Itu keren. Zaman Luar Pak biasa, Jokowi inflasi rendah selalu. Nggak pernah kita mengalami kenikmatan inflasi yang rendah. Ya buruh dirugikan sih, jadi UMP-nya naiknya Ya. kecil gitu ya. Nah tapi hal-hal yang fenomenal ini, monumental ini, banyak yang ngawur dilakukannya. Saya berani mempertanggungjawabkan itu. Maka kampanye dari dua layang lainnya, kalau kampanye lanjutkan, ya kalau kampanye lanjutkan apa Pak Jokowi, kita ini di jurang, udah dekat jurang, masuk ke jurang, salah kok. Dan pertumbuhan ekonomi di era Pak Jokowi aja turun terus gitu. Dulu kan gini nih, begini, sekarang gini nyungsep gitu. Berapa? 4,5%? 4%? 5 pada periode pertama, 3,5 pada periode kedua. 3,5. Nah kalau lanjutkan 0 kan bisa kan? Ya. Nah jadi walaupun barangkali ahli strategi bicaranya agak lain gitu ya, tapi pesannya adalah 1 dan 3 ini menawarkan perubahan apa yang mereka akan lakukan untuk mengoreksi 10 tahun kerusakan yang dibikin oleh Pak Jokowi. Di samping ada kebaikan-kebaikannya juga yang harus kita akui lah. Kita tidak ada masalah pribadi kok sama orang ini. Ya berat juga ya untuk Nomor 1, nama koalisinya aja perubahan. Tapi kita lihat sekarang Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sudah berani lebih agresif untuk menjauhkan diri dari bayang-bayang Jokowi. Walaupun di situ ada Pak Mahfud ya. Jadi Ganjarnya menilai penegakan hukum di era Pak Jokowi 5, padahal penegakan hukumnya koordinatornya Pak Mahfud. Hal-hal seperti itu memang jadi ribet karena ini kan sebetulnya di sebagian besar mereka kan elit sebetulnya kan. Muhaimin Iskandar juga bagian dari koalisi Jokowi gitu kan. Jadi enggak ada yang murni terbebas dari bagian dari Jokowi. Tapi perlu sekarang sudah dikoreksi berubah, ya. sudah berubah saya lihat. Siap. Kalau dia mengikuti Jokowi, kalau dulu kan Ganjar fotonya belakangnya bayang-bayangnya Jokowi, itu udah hilang semua. Karena Jokowi liability sekarang. Nah sadarilah bagaimana kita meyakinkan rakyat bahwa kita harus perlu koreksi total supaya bisa mencapai Indonesia emas. Oke, itulah obrolan saya dengan Kang Faisal Basri. Tadi pesannya koreksi total. Terima kasih, sampai jumpa.